Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali datang di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mau berdoa, mau memuji Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan. Mari pada kesempatan ini kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naik
naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan senantiasa baru dari hari ke hari di dalam hidup kami. Ada kebaikan demi kebaikan yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami setiap harinya. Dan ketika kami ada pada saat ini, itu pun sesungguhnya merupakan bukti dari kebaikan kasih setia Tuhan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami kembali datang di hadapan Tuhan dengan puji-pujian yang kami naikkan, dengan doa-doa syafaat yang akan kami naikkan. Berkenan kiranya Tuhan mendengarkan semuanya itu. Dan berkenan juga kiranya Tuhan berfirman kepada setiap kami. Karena firman itulah yang menjadi pemandu hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amazing Grace, satu lagu yang baru saja kita nyanyikan di hari Minggu lalu. Lagu yang menceritakan tentang betapa ajaibnya anugerah Tuhan. Saya mengajak kita kembali menyanyikan lagu ini sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ketika insafku cemas dan kini ku lega, anugerahnya ku dapatkan saat ku percaya.
dan Tuhanlah perisaiku, pelindung hidupku. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur karena kami telah menerima anugerah keselamatan itu. Kami telah mendapatkan janji yang teguh. Dan di dalam hidup kami senantiasa berharap akan sabda-Mu, akan firman-Mu. Tolong kami yang sebentar lagi akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman itu senantiasa boleh hidup di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama membaca dari bagian firman Tuhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hari Minggu kemarin kita memperingati Hari Reformasi. Dan salah satu moto dari Reformasi adalah sola gratia. Artinya hanya anugerah, yaitu anugerah Tuhan. Yang mau mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan yang dapat kita lakukan. Paulus di dalam suratnya yang tadi kita baca, mengajak kita melihat bagaimana kondisi manusia yang belum mengenal Tuhan. Kondisi manusia berdosa, di situ dikatakan sesungguhnya manusia berdosa adalah mati. Dikatakan manusia itu mati karena apa? Karena pelanggaran dan dosa. Tetapi juga di sini dikatakan bahwa manusia yang mati karena dosa ini hidup di dalam dosa. Perhatikan, dikatakan hidup tetapi hidupnya di dalam dosa. Hidup yang mengikuti jalan dunia ini. Yang dikatakan juga menaati penguasa kerajaan angkasa. Siapakah itu? Iblis tentunya. Iblis yang sudah lebih dahulu menjebak atau menggoda manusia pertama, Adam dan Hawa, untuk mereka jatuh di dalam dosa. Sehingga akhirnya seluruh keturunan umat manusia di dalam dunia ini hidup di dalam dosa, mewarisi dosa Adam dan Hawa. Dan karena kita hidup menaati apa yang iblis tawarkan, maka sesungguhnya kita menjadi orang-orang yang buta terhadap Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang tidak lagi bisa berespon terhadap kebenaran firman Tuhan. Orang yang
hidup di dalam dosa, hidup di dalam nafsu daging. Orang yang demikian hidup hanya untuk menuruti kehendak dagingnya, menuruti pikirannya yang jahat. Dan orang yang demikian tidak bisa meresponi kebenaran yang Tuhan nyatakan. Orang yang mati di dalam dosa, orang yang tidak bisa meresponi kebenaran Tuhan, itu seperti jenazah. Yang diapain pun dia nggak akan bisa bangun. Dia nggak akan bisa berespon apa-apa. Oke, kita katakan ya jenazah memang sudah benar-benar mati, ya, nggak bisa berespon. Tapi ada satu cerita tentang seorang yang sedang tidur. Ini untuk menggambarkan bagaimana kondisi manusia berdosa. Orang yang sedang tidur ini sedang bermimpi. Dia bermimpi sedang bermain di air terjun dengan pemandangan yang sangat indah, dengan suasana yang sangat sejuk. Dia menikmati indahnya dan kesejukan dari air terjun itu. Sementara apa yang terjadi? Di saat orang itu sedang tidur, rumahnya sedang kebakaran. Tetapi karena orang ini sedang bermimpi dan begitu larut di dalam mimpinya, dia nggak sadar kalau rumahnya sedang kebakaran. Dia dipanggil, diteriakin juga tidak merespon. Karena menurut dia sedang merasakan sesuatu kesejukan yang sangat nyaman. Meskipun sekelilingnya sebenarnya sudah dilingkupi oleh api. Orang ini hidup di dalam mimpinya, tetapi dia mati di dalam realita. Inilah kondisi manusia berdosa. Kita hidup di dalam mimpi-mimpi dosa kita. Kita hidup di dalam kedagingan kita. Tetapi kita tidak bisa berespon terhadap kebenaran. Nah, orang yang tidur tadi, yang lagi mimpi tadi, dia nggak akan bangun saking dia larut di dalam mimpinya, kecuali ada seseorang yang datang menyelamatkan dia. Orang itu datang nggak pikir dia orang lagi mimpi, lagi apa, langsung tarik, langsung bawa ini orang yang lagi tidur keluar dari rumah itu. Dan ketika orang itu dibawa, ditarik, dia meronta-ronta, kenapa saya ditarik? Sampai ketika akhirnya dia buka mata, dia baru sadar, oh ternyata rumahnya sedang kebakaran. Nah, itulah yang terjadi. Dikatakan manusia yang sudah mati karena dosa ini. Paulus mengatakan akhirnya menerima anugerah Tuhan. Paulus mengatakan Allah yang kaya dengan rahmat. Ya tadi di bagian atas Paulus mengatakan kondisi manusia yang sudah mati. Mati karena dosa. Lalu Paulus mengatakan tetapi berarti ada sesuatu yang bertolak belakang. Di bagian selanjutnya ini Paulus mau berbicara tentang Allah yang kaya dengan rahmat. Yang karena kasihnya yang besar dilimpahkan kepada kita. Sehingga Allah menghidupkan kita kembali. Menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Kasih karunia Allah menyelamatkan kita. Dia membangkitkan kita juga. Dan dia memberikan kepada kita tempat bersama dengan dia di surga. Lalu kasih karunia Allah itu juga yang menyelamatkan kita semua. Dan kasih karunia Allah ini semata-mata karena pemberian Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita. Enggak ada. Kita itu seperti orang tidur tadi. Dan orang yang narik orang tidur itu adalah Allah sendiri. Allah yang menarik kita, Allah yang menggenggam kita, mau berusaha membebaskan kita dari belenggu dosa. Menyadarkan kita. Itulah karya Allah kita. Allah Roh Kudus yang menyadarkan kita akan kesalahan kita. Lalu untuk apa kita diselamatkan? Seringkali kita berpikir, oh ya enak jadi orang Kristen. Mudah, percaya Yesus, mati masuk surga. Lihat di ayat 10 tadi dikatakan. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Dan Allah mau supaya kita hidup di dalamnya.
Jadi ada pekerjaan baik yang harus kita lakukan. Kita diselamatkan supaya kita hidup sesuai dengan maksud Allah semula menciptakan manusia, yaitu hidup memuliakan Tuhan. Nah, ini merupakan satu bagian firman Tuhan yang mengingatkan setiap kita bahwa kondisi manusia yang hidup di dalam dosa adalah kondisi manusia yang sudah mati, nggak bisa berespon kepada kebenaran. Sehingga ketika manusia bisa selamat, itu semata-mata karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena inisiatif Tuhan. Dan setelah manusia diselamatkan, apa yang harus manusia lakukan? Kita semua harus melakukan pekerjaan baik yang Allah persiapkan. Dan kita hidup di dalamnya. Minggu lalu penginjil Jonathan juga telah menyampaikan bahwa kita harus work out, mengerjakan keselamatan sebagaimana yang juga Paulus katakan. Lagu yang tadi kita nyanyikan, Amazing Grace, kasih yang anugerah yang ajaib, yang amazing, diciptakan oleh seorang yang bernama John Newton. John Newton lahir pada tanggal 24 Juli tahun 1725 di kota London di Inggris. Mama John Newton adalah seorang wanita yang hidupnya takut akan Tuhan. Dan ia selalu mengajar John Newton untuk mengenal Tuhan. Sejak usia dini John Newton sudah diperkenalkan pada firman Tuhan. Sudah diajak baca Alkitab. Sudah diceritain cerita-cerita Alkitab. Tapi sayangnya ketika John Newton berusia 7 tahun, mamanya meninggal. Sehingga John Newton hidup bersama dengan ayahnya. Lalu di usia 11 tahun, John Newton ikut bersama dengan ayahnya berlayar. Ya diharapkan dia bisa menjadi anggota angkatan laut. Tetapi ternyata John Newton adalah seorang anak yang nakal. Dia bergaul dengan para pelaut yang hidupnya berantakan, yang hidupnya begajulan, yang hidupnya ya hidup sebagai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menjalani kehidupan yang benar-benar memuaskan nafsu kedagingannya. Dan hidup John Newton benar-benar berantakan. Hidup yang kacau sekali. Bukan hanya sampai di situ. Akhirnya John Newton pun bekerja di kapal yang mengangkut budak-budak dari Afrika ke Eropa. Ini peristiwa yang sangat mengerikan sekali sesungguhnya. John Newton akhirnya terlibat di dalam perdagangan budak. Ini merupakan kekejaman yang pernah terjadi di dalam sejarah. Ketika satu ras tertentu merasa lebih superior daripada ras yang lain, lalu mereka bisa mengambil orang-orang dari Afrika lalu itu diperdagangkan di Eropa untuk menjadi budak, menjadi tenaga kerja, bahkan disiksa. Disiksa semau-mau mereka. Dan orang-orang ini, budak-budak ini dijual. Jadi John Newton terlibat di dalam perdagangan manusia, perdagangan budak. Dan yang sangat mengerikan juga pada waktu itu, ketika di dalam sebuah pelayaran, ketika ada budak-budak yang sakit di dalam kapal itu, atau dilihat bahwa, wah ini nggak akan sembuh, kondisinya nggak membaik, rugi kalau kita bawa sampai ke Eropa, lalu nanti bukannya dia di sana malah bisa dijual, tetapi nggak ada yang mau malahan, atau jangan-jangan dia malah mati. Ya udah lempar aja ke laut. Jadi manusia itu benar-benar nggak ada harganya. Mengenaskan sekali. John Newton terlibat di dalam kehidupan yang seperti itu. Pada suatu kali di dalam sebuah pelayaran, John Newton bersama dengan krunya mengalami musibah yang sangat mengerikan. Kapalnya diterjang oleh ombak yang begitu keras, ada badai yang begitu keras. Itu suasana yang sangat mengerikan. Kapalnya terombang-ambing. Di saat-saat seperti itu, John Newton berteriak, "Tuhan, kasihanilah aku." Itu adalah saat yang sangat mengerikan. Ada catatan yang mengatakan bahwa selama 11 jam hal itu berlangsung. John Newton terombang-ambing di tengah lautan. Di dalam kondisi itu,
Dia mengalami ketakutan. Dia berpikir, kalau sekarang saya mati, saya kemana? Saat itulah dia mulai teringat akan Tuhan. Dia teringat dengan cerita-cerita Alkitab yang pernah diceritakan oleh mamanya. Dan saat itulah dia berseru kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan dia. Sehingga di dalam lagu yang tadi kita nyanyikan, Amazing Grace, itu dikatakan di ayat pertamanya, Amazing Grace, anugerah yang ajaib. How sweet the sound. Betapa manisnya suara, how sweet the sound that save a wretch like me. Suara yang menyelamatkan aku, manusia celaka. Wretch itu manusia yang benar-benar gak ada gunanya, manusia celaka. Lalu dikatakan di dalam lagu itu, I once was lost. Aku itu dulu terhilang. Aku itu dulu buta, I was blind. Lalu dikatakan, but now I see. Ya, sekarang saya melihat. Dari pengalaman itu dan juga dari bagaimana John Newton bertemu dengan anak-anak Tuhan, akhirnya dia mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Dia menuliskan ada begitu banyak lagu-lagu pujian yang sampai sekarang dipakai oleh gereja-gereja. Dia meninggalkan kehidupannya sebagai seorang pedagang budak. Sebagai seorang yang terlibat di dalam perdagangan budak. Dia tinggalkan semuanya itu. Dia gak mau lagi dapat untung dari hidup yang seperti itu. Bahkan kemudian dia ikut bergabung bersama William Wilberforce. Salah seorang aktivis penentang perdagangan budak. Dan John Newton pada waktu itu hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia menentang segala jenis perbudakan yang ada. Dia mendukung segala gerakan yang menantang perbudakan. Dan dia pun menjadi seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Kita lihat di dalam kisah hidup John Newton. Seperti di dalam lagu tadi dikatakan, ketika insaf, aku cemas. Ketika John Newton insaf, dia sedang dalam kondisi bahaya, dia menjadi cemas, dia menjadi takut. Tetapi di saat itu juga ada anugerah yang Tuhan nyatakan. Ada kelegaan yang Tuhan berikan di dalam hatinya. Kita lihat di dalam kehidupan John Newton. Dia orang yang dulu terhilang, orang yang buta terhadap kebenaran, orang yang mati di dalam dosa-dosanya, orang yang tidak lagi berespon pada kebenaran. Meskipun dia dulu waktu kecil sudah mendengarkan firman Tuhan. Tetapi dia jatuh di dalam dosa. Sampai akhirnya dia diselamatkan oleh Tuhan. Dia ditarik oleh Tuhan kembali di tengah-tengah satu musibah. Lalu sebagai orang yang sudah diselamatkan, John Newton hidup dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Pekerjaan baik ia lakukan. Ia menentang perbudakan. Yang sebelumnya dia mendapatkan keuntungan dari sana. Tetapi sekarang dia meninggalkan semuanya itu. Dia menyerahkan diri sebagai seorang hamba Tuhan. Dan dia menjadi berkat menulis banyak lagu. Untuk menjadi berkat bagi gereja-gereja sampai dengan saat ini. Bagaimana dengan setiap kita? Orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah mengalami anugerah Tuhan, hidup baru. Biarlah kita senantiasa hidup, mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami telah menerima anugerah yang luar biasa dari Tuhan, yaitu anugerah keselamatan. Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Dan Tuhan mau supaya hidup kami pun melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami. Dan Tuhan mau supaya kami hidup di dalamnya. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, pakailah kami ya Tuhan, sebagai alat-alat Tuhan, dimanapun kami berada. Kami boleh mewartakan anugerah yang ajaib itu. Sehingga semakin banyak lagi orang yang mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih untuk kesaksian hidup dari seorang yang bernama John Newton yang menjadi berkat bagi kami.
Kami mau menjalani hari kami pada hari ini. Tuhan sertailah kami. Tuhan tolong kami. Biarlah ada semakin banyak pekerjaan baik yang kami lakukan dan yang kami hidupi. Di dalam rangka kami meresponi anugerah yang sudah Tuhan berikan. Dan biarlah tujuan hidup kami hanyalah untuk membuat nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami boleh menjadi kesaksian. Kami boleh menjadi alat-alatnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, ada pokok-pokok doa yang akan ditayangkan. Ambillah waktu untuk berdoa di dalam doa syafaat kita masing-masing. Selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati.